Mitra bisnis Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia trending di media sosial seiring kegagalan tim badminton Indonesia menyumbangkan medali di ajang Asian Games 2023. Cabang olahraga badminton selama ini selalu menjadi andalan untuk mendapatkan medali setiap Indonesia mengikuti multi event termasuk di Asian Games 2023 ini. Dan sejatinya memang di ajang ini targetnya adalah 3 medali emas. Nah, apa komentar Anda mengenai kegagalan tim bulu tangkis nasional Asian Games kali ini? Silakan 6339160 atau WhatsApp call ya, bisa juga dihubungi di 0816924924. Ya, kalau menurut saya sih sepertinya harus diregenerasi lagi ya pemain-pemain barunya dari PBSI ini, dan juga mungkin lebih digalakan lagi. Kalau dulu kan kayaknya setiap ada acara bulu tangkis atau apa, anak-anak di depan rumah atau di kampung-kampung itu pada main bulu tangkis semua. Kayaknya enggak sekarang ya. Sekarang kayaknya mereka lebih baik main Mobile Legends atau apa-apa. Nah, kayaknya harus digalakan lagi deh. Kalau enggak, ya kita bakalan kalah terus gitu. Makasih. Ya, ini kita harus maklum, sekarang kan semua negara itu ingin olahraganya maju. Dulu memang Indonesia jagoan bulu tangkis, tapi yaitu karena semua negara ingin maju, tentunya kompetisinya semakin ketat. Di lain pihak saya lihat regenerasi atau pembibitan calon-calon bulu tangkis itu kurang semenjak itu PB Jarum lewat Jarum Foundation itu yang beasiswa untuk anak-anak itu yang olahraga bulu tangkis itu kan dipermasalahkan karena kaitannya dengan rokok. Nah, setelah itu kan pembibitan yang di tingkat bawah itu menjadi agak kurang. Sementara untuk kegiatan bulu tangkis itu kan ya olahraga yang tidak murah, itu set-topnya ya cukup mahal, terus raketnya juga mahal. Nah, padahal sekarang ini kan ya keadaan bangsa Indonesia kan ya dimaklumi ya, masih kurang gizi, kesehatannya tidak bagus lah. Bagaimana dapat mendapatkan bibit atlet yang baik kalau kesehatannya aja tidak bagus, gizinya kurang gitu ya. Kita harus sadar lah, yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar. Nah, untuk hasilnya ya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi yang penting bangsa ini sudah berjuang. Soal hasil ya kita syukuri apa adanya gitu. Jadi pembelajaran untuk bekerja lebih keras lagi. Dan pengurus PBSI yang sekarang tuh ya jangan kaitannya dengan politik lah. Kalau bisa itu yang betul-betul orang olahraga begitu, kayak itu kok disingkirke gitu, nggak dipakai dan sebagainya begitu. Sekarang kan lebih banyak pejabat-pejabat itu yang duduk di organisasi. Iya, saya kira dievaluasi ya mesti ya, kekurangannya di mana ya. Yang jelas olahraga ini jangan dibawa-bawa ke politik ya. Kemudian juga dikit-dikit ganti pemimpin itu juga mesti dilihat apakah memang pemimpinnya yang nggak benar. Harus dipahamin, olahraga ini ada menang, ada kalah ya. Kalau secara keseluruhan memang kita hilang ya, medali perunggu aja nggak dapat ya. Ini memang perlu dievaluasi ya. Kenapa sih keseluruhannya semangatnya hilang gitu loh ya? Atau apa, atau masalahnya di mana? Tapi kalau dikit-dikit ganti ya nggak menyelesaikan masalah juga ya. Gitu. Jadi masih rasional juga ya. Makasih. Sangat-sangat disayangkan ya, karena salah satu cabang olahraga yang paling diandalkan di negara kita ini satupun medali tidak didapetin. Ini pun juga tugas berat juga untuk, ini juga PR juga untuk pihak dari PBSI dan juga Menpora. Harusnya kalau namanya mau menyeleksi pemain-pemain, harusnya cari yang berprestasi. Banyak sekali yang generasi muda itu banyak yang berprestasi tinggi, tapi malah tidak dihargai. Kan ini kan sangat bergengsi sekali. Ya seperti dikatakan Susi Susanti, sang legenda bulu tangkis juga pernah bilang, jangankan dia juga pernah ngalamin hal serupa. Dan istilahnya tuh harusnya kalau pihak PBSI itu jangan pilih kasih, jangan berat sebelah. Harusnya lihat negara-negara lain seperti Tiongkok,
itu paling kuat dia punya negara untuk bulu tangkis. Kenapa mereka bisa unggul? Karena apa? Banyak sekali generasi muda mereka merekrut supaya bisa apa? Bisa juara, bisa mengharumkan nama baik bangsa. Nah, kalau kita sini pakai apa? Pakai backingan, pakai semuanya yang dari institusi dan lain sebagainya. Kan jadinya kesannya kan tidak fair dong. Ya, saya harap tolonglah untuk PBSI dan Menpora dan pemerintah terkait lebih tolonglah open minded lah, biar semua negara Indonesia kita ini biar tahu, biar bisa mengharumkan nama baik bulu tangkis Indonesia. Terima kasih. Ya inilah di negara kita sudah rekrutmennya tidak jujur, bukan hanya di cabang bulu tangkis, kemungkinan di cabang olahraga lain seperti sepak bola. Kemarin kalah di Piala AFF, padahal sebelumnya menang di SEA Games ya, lalu tidak bisa mengulangi juara. Mungkin nanti Piala Asia juga tidak bisa sampai final, apalagi cuma perempat final aja paling tidak kemungkinan. Karena apa? Padahal banyak pemain bola lain bagus, pemain bulu tangkis lain bagus, pemain olahraga lain bagus. Karena apa? Karena tidak jujur rekrutmennya, jadi hanya berdasarkan backing aja, kemungkinan seperti itu. Titipan-titipan pejabat atau jenderal atau apa kemungkinan gitu ya. Ini menyebabkan kekalahan-kekalahan di cabang-cabang sepak bola atau cabang bulu tangkis atau cabang olahraga lain di negara kita. Sedikit juaranya, banyak kalahnya, padahal dana APBN sudah banyak di situ yang dipakai. Uang kita bayar pajak, uang rakyat. Dan inilah cara manajemen olahraga tidak baik. Di penegakan hukum juga tidak baik. Ekonomi juga sebetulnya banyak yang sulit pasarnya. Apalagi TikTok ditutup, tambah sulit lagi rakyat berdagang. Jadi manajemen serba nguntungin yang di atas dan orang-orang yang kemungkinan seperti itu, tapi rugi buat yang lain. Terima kasih semua wabarakatuh. Oke, dalam olahraga itu ada istilah jenuh juara. Tapi dalam hal ini untuk badminton, wajarlah Indonesia itu atau PBSI menargetkan emas karena itu salah satu cabang olahraga yang sangat dominan dikuasai oleh Indonesia sendiri. Menurut saya, kenapa tidak dapat medali emas? Ini atlet badminton, banyak banget turnamen yang diikuti oleh setiap atlet itu sendiri. Lah, bisa sebulan berapa kali gitu mengikuti, ada ajang-ajang seperti Thomas Cup, Uber Cup, atau Open yang banyak diselenggarakan. Nah, menurut saya ini harus ada regenerasi di cabang badminton seperti ini. Jangan orangnya itu saja. Harus mencari bibit-bibit atlet yang muda tentunya. Oke, thank you. Saya sih cuma mau komen. Kalau dulu itu dikelola dengan baik, yaitu dari klub Jarum. Tapi karena banyak isu jadi politisasi, sehingga klub Jarum tidak mau lagi karena banyak bilang rokok lah apa, padahal PB Jarum itu tidak ada sangkut pautnya dengan rokok. Sekarang banyakkan itu kan disponsori oleh BUMN yang tidak punya hati, dikelola oleh orang-orang yang tidak punya hati di badminton. Nah, itu mintalah pertanggungjawabannya oleh ketua PBSI yang sekarang. Ya Menporanya aja kemarin kayaknya tersangkut kasus balikin duit 27 miliar. Aduh, pimpinannya begitu, kementerian lain bisa dapat dana, apalagi dari kementerian dia yang dia sunat-sunat. Dah itu aja dah, Indonesia selamat. Nah, saya ingin menambah sedikit aja nih, karena dari pagi tuh ada dua pendapat yang bagus loh. Jadi rasa tambah saya begini, tidak transparannya menerima atlet untuk dijadikan di orbit gitu loh. Jadi orang terdekat, siapa dekat sama dia itu di orbit, biarpun itu bodoh. Jadi kelihatan banget sekarang cara mimpinnya itu bodoh gitu loh. Saya bukan bodoh karena apa ya, jadi bodoh di bidangnya begitu loh. Nah, jadi tolong dong di orbit orang yang berkompeten, biarpun dia bukan kenalan kita, bukan sahabat kita. Inilah demokrasi, inilah Indonesia gitu loh. Dalam bidang olahraga aja memble begini. Begitulah kira-kira. Semua ke depan lebih baik. Terima kasih. Saya sih setahu saya Pak Suli itu orangnya baik ya. Cuman maksud saya kalau dibilang apa tuh pengaruh dari PB Jarum nggak ada tuh ada. Selama waktu Jarum mengadakan pelatihan bulu tangkis itu setahu saya Indonesia dapat piala emas melulu dah kalau masalah badminton. Tapi sejak KPAI yang melayang Jarum ikut melakukan penjaringan atlet-atlet badminton, itu Indonesia prestasinya menurun ya di badminton maksud saya.
ini lagi pula menurut saya Pak Suli juga mungkin kurang itu ya. Yang punya Jarum itu juga nggak maksa kok. Yang ikut pelatihan badminton itu harus ngisep rokok ya. Kalau yang saya bilang sih pabrik rokok itu nggak seperti itu, malah yang lebih bahaya itu narkoba tuh, yang suka kadang-kadang dicampurin ke makanan, minuman, terus yang makan dikasih makan terus tahu-tahu jadi kecanduan. Kalau rokok tuh setahu saya nggak seperti itu ya penjualannya. Jadi menurut saya KPAI itu aneh ya melayang Jarum mengadakan olahraga badminton itu untuk menjaring atlet-atlet itu karena alasan supaya orang nggak merokok itu. Sampai sekarang kalau memang orangnya suka ngerokok aja. Ini salah satu sebabnya, karena Jarum itu pelatihannya menurut saya sangat bagus ya. Yang lain-lain tuh saya nggak tahu dah, tapi yang saya tahu kualitas Jarum itu bagus ya untuk melatih bulu tangkis ya, itu satu. Terus yang Pak Suli tadi bilang juga nggak ada diskriminasi. Itu Susi Susanti tahun 98 bulan Mei dibakar tuh rumahnya di Kelapa Gading. Kalau memang mau Indonesia maju ya, bukan hanya badminton, dalam segala bidang ya, itu urusin bidang masing-masing ya. KPAI itu nggak ngurusin badminton lah. Mendingan ngurusin itu anak-anak yang pada sekarang tuh banyak sadis tuh Bu di TV. Sampai temannya dicolok matanya segala macam. Itu yang diurusin sama KPAI, bukan ngurusin badminton ya. Tuh dikasih dana untuk bulu tangkis tuh dari Jarum, itu kan panggil pelatih nggak dilatih, itu betul biaya. Dia kalau sembari supaya merek rokok Jarum orang tahu tidak masalah. Itu kan menjadikan nama negara kita tuh hebat di badmintonnya. Sejak itu nggak ada, juaranya berkurang. Seperti itu, kalau seperti teh botol teh gelas ya itu pakai aspart, itu minyak bahannya bukan gula, dari biang gula, itu bahaya, itu harus ditindak. Itu bikin anak-anak tuh ada kena stroke, kena diabetes, sering minum gituan. Jangan diurusin yang mempersulit, jadi nggak ada kemajuan tuh di bulu tangkis. Yang nggak jadi masalah itu dipanggil supaya latihan gitu aja. Gini Bu ya, kalau menurut saya kalau masalah suksesnya itu tergantung di dalam negerinya gitu. Yang penting kita jangan ribut terus, itu kita bisa sukses mau main apapun, mau olahraga apapun, dan mau membangun negara pun itu pasti bisa maju. Kalau ini negara terus masih sibuk terus, maksudnya sibuknya dengan keributan terus atau korupsi terus dan macam-macam yang nggak masuk akal lah itu. Nggak mungkin itu kita bakal sukses. Negara pun nggak mungkin bakal maju kalau saya bilang. Kalau ribut terus dalam negeri ya, apalagi ribut apapun bentuknya. Dan kedua ya, kalau masih korupsi masih ada di Indonesia terus, ini nggak bakal maju kalau saya bilang. Kenapa? Saya bilang begitu. Maju nggak maju itu negara dari itu korupsinya itu. Kalau kita mau maju ya harus benar-benar berantas korupsi. Ini kita korupsi makin banyak terus di Indonesia ini. Nah, itu aja seperti kayak ini aja Bu. Kita berumah tangga ya. Kalau kita ribut terus, kita nggak bakal bisa sukses. Kalau kita mau berumah tangga dan dalam rumah tangga itu masih harus ada yang ngalah salah satu. Itu bisa maju, bisa sukses dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kedua yang ngotot, ribut terus, itu nggak bakal bisa sukses dalam rumah tangga kita. Kalau pendapat saya itu yang paling salah ya PBSI lah. Dia kan pemimpin tertinggi bulu tangkis. Selanjutnya itu ya emang di Indonesia itu terus terang itu lapangan olahraga itu kurang. Kadang-kadang mau main aja anak-anak ada lapangan. Makanya pentinglah setiap satu RW itu ada lapangan olahraga. Kalau mau maju, makasih. Kalau menurut saya ya menang kalah dalam suatu pertandingan itu wajar lah ya. Ya dalam arti kata ini kan kayak sepak bola, karena kadang-kadang kan bentuknya bulat gitu kan. Menang kalah itu bukan ditentukan oleh selain keberuntungan, ya ada juga faktor dari kita punya pelatihan, kita punya manajemen dengan pelatih, coaching atau segala macam lah, gitu ya kan. Nah, memang kalau menurut saya di kita itu satu regenerasi itu harusnya ada, ya kan, yang dibilang Pak Tommy tadi ya, mungkin ya tadi bilang ya buat masa KPS segala macam, tapi intinya regenerasi itu harus ada. Nah sekarang kan regenerasi itu ditutup nih,
ya kan, tidak ada PBSI yang jarum segala macam itu udah nggak ada, ya kan, karena iklan pola segala macam apa whatever itu judulnya, ya sebenarnya notabene menurut saya agak sedikit aneh gitu kan, tapi tidak memberikan solusi untuk regenerasi atlet-atlet berikutnya nih gitu loh. Terus terang ya mungkin ya sekarang ini mungkin bahasanya apes deh, kalah gitu kan, tapi bisa juga karena apa, kita kekurangan pemain nih yang sebenarnya punya bakat lebih dibandingkan sekarang gitu loh, ya kan, punya kemampuan, punya totalitas yang mungkin lebih dari yang sekarang yang ada nih, ya kan, ya mungkin bahasanya lagi juga yang sekarang ikut bertanding ini nggak bisa mengakomodir keinginan dari masyarakat Indonesia yang selama ini kan selalu dapat emas lah gitu kan, targetnya selalu tercapai, dapat dikata ya mungkin ini balik lagi pelatihannya kurang, ya kan, apanya lagi yang kurang kita juga nggak tahu gitu, tapi ya kita harus apresiasi bahwa mereka sudah bertanding, sudah mewakili Indonesia, memang bahasanya ya mereka kurang beruntung lah dalam hal ini gitu menurut saya sih. Terima kasih. Saya rasa memang di zaman sekarang ini kalau saya ikutin badminton karena saya main badminton juga, jadi saya penggemar badminton lah, pemain badminton juga. Jadi memang ada perbedaan antara 10 tahun, 15 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Karena event-event sekarang ini begitu ketat. Kalau kita tahu itu seri BWF itu hampir setiap bulan itu 3 minggu berputar. Asia, Eropa, dan yang lainnya, Australia, Kanada, India gitu loh. Jadi ketat sekali sehingga fisik dari pemain-pemain sehebat apapun tetap dia ada cederanya. Kita lihat sekarang di tunggal putri itu Yamaguchi itu cedera parah, ya. Terus di tunggal putra Axelsen aja lagi cedera. Nah, karena ketatnya event ini yang memang menguras tenaga dan fisik setiap pemain gitu loh. Jadi analisa saya adalah PBSI seharusnya udah mulai bagaimana mencari bibit itu minimal untuk proyeksi internasional itu 10. Yang 10 itu bisa tersaring 5 pemain. Kalau kita lihat Cina sekarang sudah ada 4 pemain utamanya yang bergilir gitu. Sekarang Li Zhaofeng itu udah agak berumur dan lagi cedera. Tapi dia ada penggantinya Li Sifen yang kemarin ngalahin Ginting. Ginting itu juga sekarang udah merit gitu loh. Jadi cuma kita punya stok 2, Ginting sama Jonathan Christie. Kurang untuk perputaran ketatnya turnamen badminton sekarang ini. Minimal ini yang pemain utama inti internasional harus 5 di setiap cabang, di setiap cabangnya itu, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra. Nah, sementara tunggal putra kita yang kuat cuma 2, Fajarian sama Leo Carnado sama Daniel. Sementara Fajarian juga sekarang lagi out of mood, ya kan, jadi kalah terus gitu. Jadi memang bukan karena etnis ataupun apa, bukan. Itu memang ketatnya BWF sekarang nih turnamen itu ketat gitu loh. Yeah. Dan memang saatnya pemerintah ini lebih memfasilitasi peningkatan mencari bakat-bakat di bidang badminton. Kita nggak boleh harapan dari Jarum ya, karena kontradiktif. Dia jualan rokok nggak semilir dengan olahraga gitu loh. Tetapi mungkin Porda, seleksi daerah, seleksi nasional itu lebih ditingkatkan. Karena biar bagaimanapun penggemar badminton di Indonesia itu cukup dominan. Kalau yang badminton kita ini kayaknya sudah kelamaan ya, pemainnya itu aja, terus pelatihnya juga itu, jadi mainnya monoton, jadi kurang variasi permainannya ini. Dan juga harusnya pemain-pemain ini jangan terlalu lama main ya. Ini kalau sudah tak berprestasi ya udah diganti yang muda lagi gitu, kayak yang Malaysia, kayak Korea, kayak China itu kan banyak pemain baru-baru muncul. Kalau Indonesia monoton ini, mungkin itu aja. Terima kasih. Dilihat dari ucap pimpinan ya, mungkin dari Kementerian Olahraga, kalau kementerinya kan baru.
mungkin juga kurang persiapan atau fokus benar-benar, karena menjelang Asian Games ini lebih diwarnai oleh suasana masalah pilpres, ya kondisi politik dalam negeri lah. Jadi belum lagi juga macam Pak Erick Thohir kan ya, itu juga lebih fokus ke sepak bola. Padahal dia kan juga sebetulnya menjadi tokoh yang penting dalam peranan kemajuan olahraga. Nah kalau bulu tangkis sendiri, ya memang sih kalau dalam 5 tahun terakhir itu kita bukan berarti paling baik sih ya, cuma kita on off aja gitu loh. Jadi ya bulu tangkis ini mungkin juga digaungkan insentif atau bagaimananya. Jadi kalau saat ini ya kita punya bulu tangkis sebetulnya datar-datar aja, nggak terlalu banyak bisa kita harapkan, apalagi dengan target 3 emas dengan kekuatan semua Cina, Malaysia, Jepang, India juga termasuk. Jadi ya boleh dikatakan kita kurang antusiasme lah, mungkin fighting spiritnya mungkin dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Terima kasih. Iya, silakan. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya nggak aneh. Saya punya pengalaman, anak saya itu salah satu cabur masuk sampai POPB. Nggak usah kita sebutlah cabang olahraganya, olahraga kecil. Tapi kita lihat politik di dalamnya cukup kotor. Kita punya pemimpin Pak Jokowi baik, dia mengapresiasi atlet. Tapi induk olahraganya di bawahnya itu, asal kita tahu, karena ini pengalaman pribadi, yang didorong juara itu adalah orang-orang yang bisa mendekati juri. Sementara yang punya prestasi itu susah untuk ikut berpartisipasi, yang akhirnya kalah. Anak saya contohnya, dia sudah digaji, sampai akhirnya tahap berikutnya dibikin gagal karena permainan politik di dalamnya. Nah, hal-hal kayak begini yang membuat olahraga kita nggak maju. Di bawahnya bermain cukup kotor. Orang tua yang punya anak tidak berprestasi didorong seolah-olah mereka berprestasi dan mereka berangkat mewakili Indonesia. Itu salah satu contoh kecil lah yang mungkin bisa saya sharing di sini. Itu aja. Makasih. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung di Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.